Halo kepada semua pemirsa Life Unlimited, welcome back. Dan kita akan memasuki program Life Unlimited untuk membahas satu masalah yang sangat besar di seluruh dunia. Dan bagaimana kita akan masuk untuk kembali dalam topik ini. Ya, mari kita masuk bersama-sama dalam program Life Unlimited. Ya, senang sekali kita bisa jumpa kembali dalam program Life Unlimited bersama dengan saya, Susan Hoover, host untuk program ini. Dan senang sekali pemirsa dimanapun di seluruh Indonesia, kita bisa kumpul bersama-sama dalam program ini dan membahas topik yang penting-penting dan mungkin yang kita sedang hadapi di dalam dunia ini. Nah, belakangan ini kita masuk dalam satu series yang baru di mana kita bahas kembali-kembali. Mungkin kita yang sudah merasa jauh kembali lagi dekat, atau mungkin kita yang sudah merasa sesuatu untuk kita kembali lagi kepada rumah Tuhan, ya, untuk tidak merasa malu, tidak merasa takut lagi, tapi kembalilah. Jadi karena itu hari ini kita juga akan masuk dalam satu tema terus yang saya merasa orang di seluruh dunia kadang-kadang merasa seperti ini. Dan itu adalah untuk pergi ibadah kembali. Nah, kenapa saya membahas seperti itu? Karena banyak sekali orang yang selama pandemi, selama COVID, mungkin sudah terbiasa untuk tidak lagi pergi ibadah, untuk mungkin maunya online saja di rumah atau tidak memiliki kebiasaan itu lagi. Jadi hari ini kita akan membahas kenapa pentingnya pergi beribadah. Ya, apa itu? Ada maksudnya apa? Ada alasan apa kita harus pergi beribadah? Dan bukan saja di rumah atau bukan saja kapan-kapan kita maunya sebagai orang yang percaya. Ya, jadi saya harap semua mau ikuti program hari ini supaya kita bisa belajar sama-sama. Bahkan yang mungkin setia pergi ibadah setiap hari Minggu, tetap mau belajar hari ini supaya kita mengerti kenapa kita pergi dan tidak pergi dengan mungkin alasan yang salah-salah. Ya, tapi supaya kita pergi dan itu bisa palingnya manfaatkan maksimal ya hasilnya kepada hidup kita semuanya. Tapi sebelum kita masuk lebih lagi dalam tema ini, saya mau baca kesaksian karena pasti tahulah pemirsa yang setia sepanjang program ini ada nomor telepon, nomor WA, social media yang lain-lain. Dan kalau social media bolehlah gabung bersama dengan saya, ikut saya Susan Hoover ya, dalam semua social media seperti YouTube, Facebook, TikTok, Instagram dan yang lain-lain. Tapi juga ada nomor yang bisa hubungi kami dan ada tim call center Life Unlimited yang siap untuk menerima WhatsApp pemirsa dan mungkin mendoakan dalam masalah-masalah yang sedang dihadapi. Seperti ini, hari ini saya akan membaca satu kesaksian. Ya, hari ini saya mau baca kesaksian itu dari seorang ibu dari Malaysia. Wah, baru saya tahu ya ada pemirsa dari Malaysia, bukan saja di Indonesia. Ternyata jangkauan program ini cukup luas ya, luar biasa. Nah, ibu ini dari Malaysia itu kemarin meminta doa karena sakit lambung sehingga merasa sesak dan tensinya sudah selalu tidak stabil. Tapi kemarin dia memberi kabar kondisi ini ibu ini sudah baik dan tensinya sudah stabil. Kami senang sekali, memang tidak ada batasannya di mana saja pun doa itu bisa sampai. Bahkan bisa lewati batasan negara ya kepada bangsa-bangsa lain karena nama Yesus kuasanya sama saja di mana saja. Jadi kami sangat senang bahkan yang di bangsa-bangsa lain boleh ikuti program Life Unlimited dan dapat kesembuhan dari para Tuhan, dapat kesehatan melalui call center. Jadi dimanapun berada, boleh hubungi kami nanti setelah program ini selesai dan kami punya tim yang akan senang sekali untuk mendoakan semuanya. Dan kembali lagi kepada topik kita hari ini. Kenapa penting
pergi beribadah. Nah, kalau kita tahulah kita semua sebagai orang percaya, ya kita dapat hubungan yang secara pribadi dengan Tuhan. Jadi kadang-kadang ada orang yang bilang, nggak usah lah, nggak penting lah ya pergi beribadah. Karena saya sudah bangun hubungan dengan Tuhan. Nah, bangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi itu juga sangat penting. Tapi pasti Tuhan ada maksud saat Tuhan minta kita untuk pergi beribadah. Ini adalah rencana dari para Tuhan. Kita tidak jalani kehidupan ini sendiri-sendiri. Nah, apalagi kalau kita kan adalah tidak setiap orang di dunia ini orang yang percaya kepada Yesus. Nah, mungkin kita tidak terlalu banyak yang percaya kepada Yesus. Jadi Tuhan tidak mau kita sampai sendiri-sendirian, tidak kuat, jadi malu, jadi takut. Tapi Dia mau kita ke satu tempat di mana kita akan temukan keluarga, di mana kita bisa bangun bersama-sama, di mana kan kita bisa mendapatkan banyak hal. Jadi kita hari ini akan temukan 3 alasan kenapa Tuhan mau kita untuk beribadah bersama-sama. Jadi mari kita masuk, kita akan lihat langsung dari para firman Tuhan. Mulai dari Ibrani pasal yang ke-10. Pasal yang ke-10 ayat yang 24 dan 25. Berkata, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dan kasih dalam pekerjaan baik. Berkata apa di sini? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, ayat ini pun kasih nasihat kepada kita. Berkata pada waktu ini pun bukan saja karena COVID, tapi dari dulu-dulu lah. Mungkin ada orang yang merasa tidak penting harus pergi beribadah, mau lakukannya secara pribadi saja dan tidak mau gabung bersama-sama. Tapi ayat ini kan mengingatkan kita perlu orang yang akan saling menolong. Itu saling menolong. Artinya ada keluarga, ada komunitas. Jadi kita tidak sekedar masuk keluar, masuk keluar start ibadah, keluar lagi dan tidak kenal siapapun, ikut-ikut saja, duduk saja, ikut-ikut saja. No, itu kalau kita melakukan seperti itu, mungkin sama saja kita nonton saja di rumah. Tapi kenapa kita mau pergi ke satu tempat? Karena berkata di sini, kita akan mau bangun hubungan satu dengan yang lain dan saling menasehati, saling menguatkan, saling menolong satu dengan yang lain. Nah, ini adalah rencana Tuhan yang luar biasa. Bukan saja kita lahir dalam satu keluarga di dalam dunia ini. Kita punya mama papa, mungkin kita punya adik kakak. Bukan saja itu, tapi Tuhan mau supaya kita juga punya keluarga di tempat ibadah. Kita punya keluarga rohani. Nah, itu keajaibannya Tuhan. Kita tidak bisa pilih keluarga kita siapa. Saya tidak bisa pilih lahir di keluarga siapa. Yang mungkin itu keluarga baik, mungkin itu keluarga yang kurang baik. Tapi kabar baiknya bagi kita semua, sekalipun di dunia ini kita dilahirkan dalam keluarga yang kurang baik, kita bisa cari dan temukan keluarga rohani yang tetap bisa mendorong kita, memberi semangat kepada kita, menolong, saling mendoakan, saling menasehati. Itu luar biasa sekali. Ini kelebihan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Jadi alasan terutama kenapa kita mau pergi ibadah kembali. Mungkin kalau ada yang sudah lama hanya ikut dari online, nonton. Itu kan nonton saja, tidak ada bangun hubungan. Tidak dapat nasihat, tidak dapat pertolongan, tidak dapat saling ceritakan sesuatu kepada yang lain. Jadi itu hanya masing-masing dapat mungkin dari firman yang disampaikan, dapat saja dari lagu-lagu disampaikan, tapi tidak membangun komunitas. Nah, ini adalah alasan yang Tuhan mau kita pergi ibadah kembali adalah kenapa? Supaya kita bangun dalam komunitas. Supaya kita punya keluarga rohani. Supaya kita saling menguatkan, saling nasihati. Kan Tuhan yang paling tahu manusia, Tuhan yang menciptakan. Dan Tuhan tahu sekuat-kuatnya kita pun bahwa kita kurang kuat kalau sendirian terus. Jadi Tuhan ciptakan rencana yang sangat ajaib, luar biasa rencananya. Di mana kita tidak harus sendirian. Bahkan kita bisa lihat hal ini. Yesus kan kumpulkan 12 murid.
Mereka sama-sama dengan dia terus. Bahkan dia utus mereka untuk misi, dia utus mereka paling tidak berdua. Tidak pernah kita lihat di mana Yesus selalu hanya ambil satu orang saja dan mengutus satu orang. No, dia selalu lakukan sesuatu dalam kelompok atau paling tidak dengan berdua. Jadi kita harus tahu, Yesus yang paling mengenal kita, yang menciptakan kita. Dia tahu mungkin tidak baik kita selamanya itu sendirian. Kita tidak akan kuat, tidak ada yang menasehati kita. Makanya dia punya rencana yang lebih baik. Jadi kalau kita pergi beribadah, itu bukan karena kita takut-takut sama Tuhan. Kalau saya tidak pergi, mungkin Tuhan marah kepada saya. Tidak berkata itu dalam firman Tuhan. Memang kita bisa bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, saat kita di rumah saja. Tapi akan ada kekurangan. Jadi kita harus mengerti. Kalau kita yang tidak pergi beribadah, kita ada resikonya itu kepada diri kita, ada kekurangannya itu kita sendiri yang akan alami, dan kita pasti akan alami lebih seperti merasa kesepian, merasa sendirian, kadang-kadang tidak merasa mampu. Kenapa? Karena kita kekurangan komunitas yang direncanakan Tuhan bagi kita. Mau tahu apa lagi yang bagi kita? Kalau kita mau tahu bukan saja sampai kita dapat keluarga, ada komunitas, sampai senang-senang saja, itu saja rencana Tuhan. No, Tuhan pun punya rencana lebih daripada itu. Nah, rencana alasan yang kedua, kenapa kita mau pergi beribadah kembali? Itu karena Tuhan punya rencana bahwa melalui seperti itu, kita akan dibangun, diperlengkapi. Jadi kita tidak pergi hanya untuk senang-senang saja. Kita tidak pergi hanya karena memang ada kawan atau ada keluarga yang pergi di sana. Kita mau jumpa dengan mereka. Tapi karena kita mau dalam kehidupan ini, kita mau bertumbuh. Kita mau dibangun. Kita mau temukan posisi kita dalam kerajaan Tuhan. Nah, ini menariknya. Itu kan sebelum saya membaca ayat ini, mungkin lebih baik. Karena saya mau baca ayat dari Efesus. Bagaimana kalau saya bawa kita langsung pergi ke kota Efesusnya untuk melihat apa yang saya mau ceritakan. Mari ikut saya dalam klip yang video singkat ini. Ikut saya ke kota Efesus. Saya hari ini berdiri di kota Efesus, kota yang sangat terkenal, di mana kita bisa lihat hal-hal dari sejarah. Nah, sangat luar biasa sekali, bisa lihat di belakang saya ada bangunan yang tetap berdiri. Ada bangunan di sini dari ratusan bahkan ribuan tahun tetap berdiri di sini. Nah, ini sangat luar biasa, bahkan bisa lihat di sini ada batu penjuru. Nah, kenapa menarik sekali? Pada waktu bisa ribu tahun yang lalu mereka gunakan batu penjuru karena Rasul Paulus pun menulis di dalam, bukan saja dalam Alkitab, tapi khusus dalam suratnya kepada orang gereja yang ada di kota Efesus ini. Dia menulis tentang batu penjuru itu. Bahwa batu penjuru itu adalah Yesus. Bahkan dia katakan bahwa kita semua adalah batu-batu. Kalau batu penjurunya artinya fondasinya, tempat yang paling kuat itu adalah Yesus. Kita semua menjadi batu, menjadi bangunan, menjadi tempat bagian dalam bangunannya. Makanya Rasul Paulus katakan kepada jemaatnya bahwa kita semua satu persatu, kita ada tempat yang sangat penting dalam kerajaan Allah. Kita semua adalah orang yang sangat penting di dalam keluarga Tuhan, di dalam gereja. Kita semua adalah bagian di dalam bangunannya. Nah, saya percaya kalau bangunan yang dibangun oleh tangan manusia bisa tetap bertahan dan bisa tetap berdiri sampai hari ini. Apalagi kita yang didirikan, yang dibangun di dalam keluarga Tuhan sebagai Tuhan sendiri yang menjadi fondasi bagi kehidupan kita. Ya, bagaimana videonya dapat mengerti? Itu ada batu-batu yang diatur dan tetap berdiri sekalipun sudah lama amat, ya sudah lama sangat sekali. Jadi sangat luar biasa kita pergi ke sana melihat itu bangunan-bangunan. Bahkan ada yang lebih besar daripada saya berdiri tadi. Ada yang masih tersusun, masih kuat berdiri. Nah, itu adalah pelajaran bagi kita untuk mereka tahu susun batu-batu itu bukan saja batu-batu yang mereka susun dengan tangan, tapi ada pelajaran Rasul Paulus ambil
ke kota Efesus itu tentang hal itu sebagai batu-batu rohani. Maksudnya apa? Mari kita baca langsung dalam firman Tuhan. Ini ada dalam Efesus 2, mulai dengan ayat 19. Berkata apa? Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dan orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tubuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Nah, ayat ini ada banyak hal yang disampaikan. Yang pertama kan berkata kepada kita, kita harus tahu identitas kita ini siapa. Berkata di sini, kita orang percaya ini adalah bukan lagi orang asing dan pendatang. Seharusnya kita pergi ibadah pun tidak merasa orang asing dan pendatang. Berkata apa? Bahwa kita adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ini adalah identitas kita. Apakah kita akan temukan tempat ibadah yang sempurna? Pasti tidak. Bukan itu yang Tuhan suruh kita cari. Yang kita harus datang itu pergi ibadah kembali dengan pengertian, pandangan siapa identitas kita dan siapa identitas orang lain. Kita semua memang bukan orang yang sempurna, tapi kita harus tahu siapakah kita. Kita adalah kawan sewarga. Kita semua adalah warga surga sebenarnya yang masih di sini di dunia. Dan untuk kita bangun hubungan satu dengan yang lain. Dan atas dasar apa? Apakah kita cuma dibangun? Bukan. Tapi berkata di sini bahwa dasarnya itu sudah ada dari firman Tuhan. Dan batu penjurunya itu artinya yang awal. Awal daripada dasar itu. Satu batu yang semuanya akan diatur daripada batu itu. Kan dulu dibangun dengan batu-batu, mungkin sekarang kan kita tidak bangun seperti mereka dulu. Tapi kalau lihat di video itu tadi, itu kan banyak batu-batu besar disusun. Harus dapat yang pas. Kalau yang ini kurang rapinya segini, perlu yang seginian, ya kan? Kalau ini rata gini, perlu yang rata seginian. Nah itu kan semua ada tempatnya. Semua itu adalah gambaran diri kita. Artinya kita semua ada posisi dalam kerajaan Allah. Nah dasar kita adalah firman Tuhan. Dan batu yang pertama, yang paling besar, yang diletakkan itu adalah Yesus. Dan daripada Yesus diletakkan, kita semua ikuti Dia. Kita semuanya temukan posisi kita yang pas-pasan. Nah sayang sekali banyak orang tidak tahu mereka punya posisi. Mereka punya tempat yang penting. Contohnya bagaimana? Kalau itu ada satu bangunan, sudah tersusun, semuanya sudah ada posisi-posisinya. Nah bagaimana kalau satu posisinya itu nggak ada, nggak penuh. Satu batu yang pas di situ kosong, nggak ada. Kan pasti semuanya lemah, ada yang kurang. Nah bayangkan itu bagaimana dengan diri kita. Kenapa kita mau pergi beribadah kembali? Alasan kedua itu karena kita mau dibangun, temukan posisi kita dalam kerajaan Allah, diperlengkapi. Mungkin ada di antara kita panggil penginjil, jadi penginjil. Dipanggil pengajar, menjadi pengajar. Nah itu kalau kita cuma sendiri, duduk di rumah sendirian, bagaimana mungkin kita akan temukan posisi kita? Bagaimana kita akan mungkin dibangun orang lain, gak jumpa dengan siapa-siapa? Makanya alasan yang kedua kenapa kita mau pergi. Karena kita sebagai orang percaya, bukan saja cukup untuk percaya saja tunggu sampai masuk surga. No, tapi dikatakan di sini, kalau kita pun tahu hari kedatangan Tuhan sudah lebih dekat, berarti kita mau persiapan diri, kita mau ambil bagian, kita mau mengenal diri kita sebagai warga kerajaan Allah dan tahu posisi kita di mana. Maksudnya kan kita semua diselamatkan, tapi maksudnya kan ada bagian kita. Bagian kita dalam keluarga Allah, bagian kita dalam komunitasnya, bagian kita dalam pelayanannya. Kita mau itu ada tempat, ada di mana kita bisa disiapkan, kita bisa merasa dibangun. Itu luar biasa. Jadi Tuhan sangat sayang kita. Tuhan minta kita pergi beribadah. Bukan karena nggak pergi Tuhan marah. Tapi Tuhan minta kita pergi ibadah. Supaya kita pun dikuatkan. Kita dibangun. Karena Tuhan sayang kita.
Dia tahu yang terbaik bagi kita. Jadi kalau kita pergi untuk berapa alasan, kita mungkin hari ini temukan 3 saja. Yang pertama supaya ada komunitas, ada keluarga. Yang kedua, itu supaya kita dapat posisi kita dibangun menjadi sesuatu yang lebih kuat, kita tersusun, kita diperlengkapi, yang kita dilatih. Itu semua luar biasa, ada yang melayani kita. Tapi tidak sampai di situ saja. Kenapa? Karena alasan yang ketiga kenapa kita mau pergi beribadah kembali, bukan saja supaya kita dilayani. Tapi alasan ketiga adalah supaya kita melayani, kita memberkati, kita menggunakan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Sayang sekali mungkin kita adalah orang yang suka senyum, ramah, kita suka bicara kepada orang. Sayang, pas sekali kita bisa di pintu ibadah untuk menyambut orang yang datang jadi asyar. Mungkin kita punya suara yang luar biasa. Kenapa kita tidak gunakan itu untuk memberkati orang lain? Nyanyi, memuji dia dalam tim puji penyembahan. Ada banyak bagian, mungkin kita orang yang suka di belakang, tapi cocok untuk bagian multimedia atau bagian administrasi. Ada begitu banyak hal yang dapat kita lakukan. Jadi kita kalau hanya duduk di rumah, bukan hanya nonton atau tidak ikut sama sekali. Nah sayang sekali, Tuhan berikan sesuatu kepada kita, tidak digunakan, tidak dipakai untuk orang lain. Jadi kita mau pergi, alasan kedua itu supaya kita dibangun, kita akan dilayani, kita akan lebih kuat, kita akan temukan posisi. Tapi alasan ketiga hari ini, kenapa kita mau pergi beribadah kembali? Itu supaya ada kesempatan kita juga memberkati, kita juga melayani, kita juga gunakan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan saja duduk diam dan menunggu sampai Yesus datang kembali, tapi kita aktif dan lakukan semuanya yang Dia telah berikan kepada kita. Mari kita lihat ini dalam ayat firman Tuhan. Dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dan dari kasih karunia Allah. Kita tidak melayani karena takutnya Tuhan akan marah kepada kita kalau kita tidak layani. Kita melayani karena kita sudah terima karunia. Oleh anugerah Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan. Dia lebih dahulu sudah baik kepada kita. Sudah berikan karunia kepada kita. Dan Dia hanya minta kita menjadi pengurus yang baik. Bukan kita layani untuk dapatkan sesuatu dari para Tuhan. Tapi terbaliknya. Karena sudah mendapatkan sesuatu dari para Tuhan, makanya kita mau melayani Dia. Kita mau menjadi pengurus yang baik. Sudah dipercayakan hal-hal yang baik kepada kita. Kita sudah diberkati dengan sesuatu. Sayang sekali kalau kita tidak mau gunakan itu untuk orang lain. Jadi karena itu saya berharap kita semua dapat tujuan yang baru. Kalau kita pergi beribadah bukan saja ikut ibadah pulang. No, tapi kita temukan apa? Ada kita mau ke sana, ada komunitas, keluarga. Untuk kita tidak jalani hidup sebagai orang percaya sendirian. Yang kedua, kita mau pergi, kita akan dibangun, kita akan dilayani, kita akan temukan posisi kita dalam warga kerajaan Allah. Dan yang ketiga, supaya bukan saja kita terima sesuatu, tapi ada yang lain kita bisa memberi, melakukan. Kita bisa merasa berkat yang begitu besar saat kita izinkan anugerah Tuhan mengalir bukan saja kepada kita, melalui kita kepada orang lain. Wah, pasti karena ini ada sukacita yang sangat besar. Bahkan saya mau kita masuk satu lagu lama tapi dibuat dengan sukacita versi baru. Hari ini ku rasa bahagia. Kenapa? Karena kumpul bersama dengan sahabat-sahabat, saudara-saudara, seiman semuanya. Pasti ada sukacita lebih daripada sendirian terus. Kumpul dengan komunitas keluarga yang direncanakan Tuhan bagi kita. Mari kita nyanyi bersama, bersukacita bersama. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara semua. Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandeng
kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Yeah, 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 yeah. Come on. Oh, yeah, yeah. Oh, hold up. Da 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 da. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 oh. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan, tiada yang dapat memisahkan, tiada yang dapat memisahkan kita. Ku rasa bahagia. Amin. Saya percaya sampai semua ikut bergerak ya, mungkin ikut nyanyi. Kan pasti lebih bahagia. Ya, tapi sayang kalau di rumah sendiri-sendirian. Mau tunjuk saudara, mau tunjuk sahabat, gak bisa, ya kan? Ya, bagaimana tunjuk-tunjuk saudara kalau nggak ada orang lain? Makanya sangat luar biasa saya harap hari ini kita temukan motivasi yang baru. Bukan kita mau pergi ibadah karena merasa salah kalau tidak, merasa kalau tidak ada yang marah kepada kita, keharusan yang berat. Sebenarnya kalau kita tahu maksud Tuhan, tujuan Tuhan terhadap kita, Tuhan begitu sayang kita. Tuhan tahu kita akan perlu ditolong. Tuhan tahu kita perlu orang lain. Dan Tuhan tahu karunia yang Dia sudah berikan kepada kita. Makanya rencana Tuhan, kita pergi bersama-sama. Supaya semuanya itu bisa terjadi bersama-sama di sana. Tumbuhkan komunitas keluarga, dilayani, dibangun, dan menjadi berkat dan melayani, gunakan karunia yang diberikan kepada kita. Alasan yang baik dan penuh sukacita. Tapi ternyata program hari ini waktunya sudah habis. Saya mau doakan semua pemirsa supaya lebih kuat, lebih semangat lagi. Saya percaya nanti akan juga beribadah kembali. Mari kita berdoa. Tuhan, saya berdoa bagi setiap orang pemirsa dimanapun berada, apapun yang mereka hadapi. Mereka dapat pewahyuan yang baru, kasih-Mu akan mereka, karunia-Mu yang Engkau berikan kepada mereka, dan tujuan-Mu bagi mereka, maksud-Mu selalu baik. Engkau mau berikan yang terbaik bagi mereka. Oh Tuhan, saya berdoa, semuanya yang kami bahas hari ini, mereka bisa terima karena mereka sadar akan kasih-Mu. Engkau punya yang terbaik dan kami mau ikuti itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jangan lupa kalau diberkati oleh program hari ini, boleh hubungi kami, ceritakan kepada kami, sesuai juga dengan semua pertanyaan dan permintaan doa. Sampai kita jumpa minggu depan. Saya Susan Hoover mengucapkan, thank you so much and God bless you all.